Nabda bil basmalah. As-sawab wal iqab. Halaman berapa? Halaman 10. As-sawab wal iqab. Kalau kemarin kita pelajari itu nizam kedisiplinan, ada beberapa elemen yang harus berpartisipasi dalam menegakkan kedisiplinan. Ada orang tua, ada guru, ada mudirul madrasah, idarah madrasiyah, binaul madrasah, wa mauqi'uha. Mana binaul madrasah wa mauqi'uha? Bangunan sekolah dan tempatnya atau lingkungannya. Nah, sekarang kita bahas as-sawab wal iqab. As-sawab wal iqab itu apa? As-sawab wal iqab. As-sawab itu pahala, iqab itu hukuman, atau bahasa yang lebih familiar, sawab itu adalah apa? Apresiasi. Kalau iqab konsekuensi. Hadza uslubun fi tarbiyatil akhlaqi fa'ilun dzu kafaatin. Uslub kalau kita belajar bahasa Arab, uslub itu artinya tarkib, susunan. Tapi kalau di dalam konteks ini, uslub itu adalah cara. Adanya sawab dan iqab ini merupakan cara untuk membentuk akhlak, untuk membangun akhlak. Dzu kafaatin, yang memiliki kemampuan, wa bihasbina litadlil, wa bihasbina, menurut kita, litadlil al-dzalika annal Qur'an al-Karim asyara ila mabda'i sawabi wal iqabi fi ayatin qur'aniyatin karimatin. Litadlil, dallala yudallilu tadlil, mana? Dalil, membuktikan. Dallala yudallilu tadlil. Ini menurut kita, ini maksudnya apa? Bahwasanya Al-Qur'an sudah membuktikan di dalam ayat mengenai sawab wal iqab. Apa itu? Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala subhanahu kadzabat qablahum qaumun nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wa jadalu bil batili ila akhir ayat. Ini ayat tentang sawab dan iqab. Nah, jaza, balasan itu ada dua, ada sawab, ada iqab. Hasbal amal, sesuai dengan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya baik maka mendapat sawab, kalau pekerjaannya buruk mendapat iqab. Tasilu al madrasatu ila arqa darajatin najahi idza aflahat fi ghursi fadilati syu'uri bil wajibi fi nufusi talamidhiha. Tasilu wasala yasilu. Ma makna wasala yasilu? Sampai. Sekolahan telah sampai atau sekolahan sampai ila arqa darajatin najahi. Arqa, puncak darajat, puncak derajat kelulusan atau puncak keberhasilan lah maksudnya. Kapan sekolah itu dikatakan berhasil? Nah ini idza aflahat fi ghursi fadilati syu'uri bil wajib fi nufusi talamidhiha. Ketika sekolah ini mampu atau berhasil, aflaha, qad aflahal mu'minun, aflaha iflihu, hayyalal falah.
Ono, ae apa HP-ne? Roto. Fi gorsi. Mamana gorosa. Gorosa yang risu. Gorosa yang risu itu artinya menanamkan. Fi gorsi fadilati syu'ur bil wajibi fi nufus talamidiha. Ketika sekolah itu berhasil menanamkan rasa tanggung jawab. Tul ditutup. Ketika sekolah itu mampu menanamkan rasa tanggung jawab di dalam diri para murid-muridnya. Hatta yu'addiya, ada yu'addi. Ma makna? Takdiyatun, melaksanakan, menunaikan. Hatta yu'addiya kullun minhum amalahu qiyaman bil wajibi. Hatta yu'addiya, sehingga ngelakoni sapa kullun sekabehane minhum saking talamid amalahu ing amale kullun qiyaman hale jejeg bil wajibi kelawan perkara sing wajib. Jadi sekolah itu mampu mendidik santrinya untuk menanamkan di dalam dirinya itu rasa tanggung jawab. Contoh begini, kamu sebagai dendri, ya habis ini kan sudah purna ya, purna tugas. Ketika kamu sebagai dendri bagian keamanan yang harus membangunkan santri di jam berapa? Siapa keamanan ini? Hari ini. Siapa? Semputra siapa? Itu kamu misalkan bangunin santri jam berapa? Wah, berarti gak tanggung jawab belas. Misalkan santri itu harusnya bangun jam 3:30 lah maksimal, jam 3. Otomatis kamu harus bangun lebih awal. Kalau sudah punya rasa tanggung jawab, otomatis bangunnya lebih awal. Itu tanggung jawab. Nah sekarang itu kamu sudah ketika 1 tahun berjalan ini ya, hampir 1 tahun mau selesai ini. Iku tangimu iku jam piro? Paham nggak maksud saya ini? Rasa tanggung jawab. Bagian bahasa begitu. Sama, saya harus menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, tanggung jawab. Setiap malam menyediakan whiteboard untuk persiapan besok ilkom mufrodat, ngecek, kontrol misalkan. Terus bagian apa mana? Bagian tarbiyah itu ngapain? Oh ya madoro itu ya. Kayak gitu-gitu. Tanggung jawab. Bagian teknisi memastikan jangan sampai ada keran terbuka tidak pada waktunya, lampu nyala tidak pada waktunya. Itu tanggung jawab. Nah sekarang kamu berangkat ke sekolah, itu ngenteni diobrai apa budal karepe dhewe-dhewe. Saya nggak butuh jawaban, pikirin dhewe ae. Ini gawe ngukur awakmu dhewe lho ya. 6 tahun nang kene iku lho. Rasa tanggung jawabmu di dalam dirimu berapa persen? Nek budalmu wis budal dhewe-dhewe ya, ngaji yo ngaji dhewe wis ngerti. Berarti tanggung jawab. Ngukur wonge gampang. Ero tanpa harus dikasih tahu. Dia sudah tahu tanpa harus dikasih tahu dan melakukan. Tapi nek saya budal sekolah disusul apa biasanya? Pak Ibad ya. Nek disusul bareng mending cek gowo pick up ae yo, leren ngarepe ngamar gitu. Ayo munggah kabeh gitu ya. Nang jembatan cemplungno kali kabeh. Itu tanggung jawab namanya. Wastaghnat bidzalika an isti'malis sawabi wal iqabi tamamal istighna. Nah, istaghna itu artinya tidak butuh. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah gak butuh alam semesta.
Wastaghnat lan ora butuh apa madrasah bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono iki mang sawab wal iqab an istimali sawabi wal iqabi tamam al istighna. Temen gak butuh sehingga sekolah itu enggak butuh ono arek gak tau ngelanggar diapresiasi, ono arek ngelanggar kok dikai iqab, gak butuh. Kenapa? Semua sudah berjalan pada tracknya. Ngerti maksud saya? Wis gak usah diobrai. Suwe-suwe mahkamah itu gak payu. Kenapa? Wong ora ono sing ngelanggar. Sampai bingung. Kok gak ono sing ngelanggar ya? Tertib ya dari kelas 7 sampai kelas 12 itu yatakalamuna bil lugha arabiyyah wal injiliziyah. La ahadaya ta'akhur ilal masjid ilal madrasah. Isok baju rompi yang multi color itu nganggur. Mahkamah itu enggak ada. Kenapa? Ya karena enggak ada yang ngelanggar. Malaikat raqib atid itu wis nganggur pokoknya. Arek gak ono ta sing neko-neko gak koyo biyen nganggur akhirnya. Nah, maksudnya ketika sudah rasa tanggung jawab itu tertanam pada diri tiap santri, maka tidak butuh lagi yang namanya sawab wal iqab. Wa yatasanna lahadzalika idza raqabat jami'adz dzunubi wal hafawati allati taqau biha wajtahadat bi kulli ma tastati'u minal wasail fi izalati ma yastahwi at-talamidu liktirafiha. Istahwa yastahwi menggoda. Wal hafawat adzunub wal hafawat itu ya pelanggaran-pelanggaran. Iktiraf amal sama dengan amal. Iktiraf iktarofa yaktarifu sama. Kenapa sih ada kedisiplinan itu? Ini kan kamu pernah ya berkunjung ke pondok yang lain atau ke sekolah lain, ada nggak peraturan yang berbeda? Antara peraturan yang berbeda dengan peraturan yang sama itu banyak mana? Sama. Kan nggak sama, sesuai dengan kebutuhan. Dan itu semua baik peraturan atau tradisi itu kan sudah bertahun-tahun prosesnya. Paham nggak maksud saya? Perkembangannya itu bertahun-tahun. Makanya kemarin kan saya kasih simulasi. Dulu kamu dinia pertama menangi nggak dinia sore dulu? Menang ya sore? Pernah sore terus berubah habis maghrib gitu kan? Berubah mana setelah isya 7:30, terus kemarin berubah jam 8 gitu ya. Setelah makan malam, terus berubah lagi sekarang jam 7:30 walaupun realnya jam 8. Ini jam 8 mlebune 8:30. Nek diwara jam 7:30 mlebune. Berarti kamu apa namanya itu toleransinya setengah jam. Nek mlebune mari maghrib tekone jam piro? Ya gak. Kan jam 7 kurang 1/4 kan masih habis maghrib. Atau jam 6:30 kan belum isya kan. Itu kan habis maghrib. Padahal maghrib jam piro? Jam 6 kurang. Jadi ketika kedisiplinan atau tradisi pesantren atau sekolah di mana-mana itu butuh pengalaman. Kenapa kok berubah dari sore ke maghrib? Maghrib ke habis itu ada riwayate. Gak mujuk-ujuk terus berubah. Di pondok pun juga sama peraturan. Ada standar umum, itu semua pondok sama peraturannya. Kemarin kalian ke Queen. Kemarin kalian apa angkatan ini? Yang kelas 11 sekarang? Oh, kelas 11 ya. Itu dulu kemana?
ke kerap ya? Ya, kerap ya. Nah, pondok sana dengan sini itu kan ada peraturan yang sama. Misalkan wajib sholat jamaah atau apa begitu, ada yang sama, ada juga yang beda. Yang di sini nggak boleh, di sana boleh. Ya, kalau dewe apa kira-kira? Itu kan karena riwayatnya sendiri-sendiri. Cuma yang terpenting adalah apa? Bagaimana lembaga ini bisa menanamkan rasa tanggung jawab kepada diri para santrinya. Walakin hadhil hal tahtaju ila zamanin tawilin fil wusuli ilaiha. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama untuk proses ini tadi. Wala budda an yakuna ladail madrasati fi asna'ihi ba'isun malmusun yadfa'ut talamida ilal amali min sawabin yarjunahu au iqabin yakhshawnahu. Ba'isun itu motivasi, malmusun yang nyata, motivasi yang nyata. Yadfa'u yang memotivasi, yang mendorong, sehingga bagaimana sekolah atau lembaga itu membuat sesuatu yang memotivasi para santri, memotivasi. Ini masih standar umum ya, memotivasi untuk mengerjakannya, sehingga mereka itu min sawabin yarjunahu, mereka mengharapkan imbalan apresiasi yang mereka harapkan. Dan au iqabin yakhshawnahu, khosya yakhsha, mana khosya yakhsha, takut. Jadi cara wong ya, wong umum, mereka sholat berharap surga, tidak maksiat karena takut neraka. Iki standare wong umum. Ngerti maksudnya? Standare wong umum. Nek budalmu nang sekolah jek ngenteni diobrai. Nek gelemmu apalan krana engko ana apa? Bonus oleh mule misalkan kayak dulu. Ah, berarti standarmu wong iku jek wong kelas klaster umum, jek wedi diancem, jek kepingin disanjung. Ngerti maksud saya? Videonya cuma satu ya. Jadi apa namanya? Ojo ngelakoni sesuatu berharap diberi apresiasi, ojo wedi dikei iko. Terus ya apa? Ya sudah, kerjakan yang semestinya kamu harus kerjakan dan tinggalkan apa yang mestinya kamu harus tinggalkan. Jangan berharap iku mang, berharap dikei dan takut untuk menghindari akhirnya. Asawabu. Asawab nanti kalau kita bicara di tauhid atau di fikih, ini sawab ini artinya pahala. Huwa mukafaatul muhsinin, mukafaatan maknawiyatan au hissiyatan. Alamatan alal lirtiyahi bima qamu bihi minal a'mal. Mukafaah muhsinin, balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin, muhsinin itu fi'il madhinya apa? Sepidole gawon rene. Kok nek ana sing ngatumane nggo gawe-gawe apa aku. Muhsinin min kalimati ahsana yuhsinu, muhsinun. Balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Mukafaatan maknawiyatan, baik balasan berupa moral, au hissiyatan atau indrawi, yang menunjukkan kepada irtiyah. Irtiyah itu artinya kepuasan.
Kepuasan. Irtiyah. Apa ya bahasa saya lupa. Mustarih. Anta mustarih fi hadzal ma'had. Hal anta mustarihun fi hadzal ma'had. Mustarih itu artinya betah, nyaman. Arih nafsaka. Enak-enak no awakmu, begitu. Aroha yurihu. Arih nafsaka. Apa? Enak-enak no, tenang-tenang no. Santai ae. Irtiyah itu kepuasan. Bimaqamu min bihi minal a'mal. Jadi sawab itu, apresiasi itu bisa berupa apresiasi moral atau indrawi. Contoh sing moral barangkali. Pernah nggak kamu mengapresiasi anggota misalkan? Wis gak usah tuh anggota kamu di sini ya. Tak kasih contoh apresiasi. Misalkan, wah ini loh, Najwa, mana Najwa? Piket. Ada tuh. Tidur. Enti sih. Oh iya. Ini Najwa ini nggak pernah izin gitu ya. Ini contoh apresiasi moral. Kok bukunya selalu lengkap, tulisannya rapi gitu ya. Pakaiannya itu rapi. Langsung mekrok dasi. Ini contoh apresiasi moral. Lah kamu nanti kalau misalkan ngajar anak TK ya, anak TK atau anak PAUD begitu. Arek itu kadang ngono seneng. Gue cakepnya anak siapa ini kok rapi ya ngono. Gue seneng. Terus mainan itu. Dulu kamu kalau kecil itu loh. Ketika dapat nilai apa dari TK dia pulang ke rumah, nilainya apik, ditukokno permen atau dibelikan apa gitu. Seneng nggak? Itu contoh yang hisi. Iku malah ono maknawi ono. Hisi. Nanti kalau kamu naik kelas nilainya bagus, ranking 2 terbesar. Berarti ranking 1 sama ranking 2. Nanti dibelikan bapak sepeda motor baru. Ya nanti kan, masih kita dari SMA kan nggak apa-apa nanti. Tapi ke TK aku tuh ranking 1 2 terus misalnya. Termotivasi. Yang moral yang tadi sanjungan, terus apa jenenge? Apa ya? Ngerti gak maksud saya? Wis kalau dhewe. Nah, yang visi itu yang seperti tadi. Berupa barang. Itu sebagai motivasi. Fasawabu nawani. Apresiasi itu ada 2 macam. Al awwalu as-sawabu al maknawiyu. Nah iki. Kal madahi wasanai wa taghyiri makani julusitil midhi fil fasli wasani as-sawabu al madi kal jawaizi wal ausimati. Yang pertama tadi yang maknawi kal madah wasana. Madah itu pujian, kalimat-kalimat yang baik. Apa ya? Kalimat-kalimat yang baik yang memotivasi itu apa? Saya nggak biasa motivasi orang. Soalnya tidak memotivasinya saya itu sudah memotivasi. Angel memahami. Angel memahami. Saya itu bukan orang yang terlatih untuk selalu memberi apresiasi. Oh, enggak. Dengan tidak saya memberi apresiasi itu sudah memberi apresiasi. Dengan saya tidak memberi motivasi itu sudah memotivasi. Justru ketika saya memberi motivasi, orang itu tidak termotivasi. Tambah kendo. Contoh tadi saya bilang saya nggak terbiasa kan ngomong apik. Wih kan ketika saya ngomong apik kan, wah bohong saat ngono gak dipercaya. Karena aku menang.
Bakon ngono. Wasana sama almadu wasana. Kalau kamu nanti punya murid kecil-kecil TPK, TK, PAUD begitu, seneng deh di apa jenenge di kalimatnya sederhana. Tapi mereka itu merasa merasa apa namanya? Merasa seneng. Contoh kayak kamu ya, yang putri diberhentikan Bu Nyai atau yang putra ketemu Yai begitu. Rumahnya mana, Mas? Saya di sana ya. Bapaknya apa kerjanya? Iya, bagus. Kok saya lihat kamu selalu tahajudnya itu nggak pernah di masjid. Nah, tahajudnya di kamar. Gak tahu ketana masjid. Tapi bagus lah. Nanti dilanjut aja tahajudnya supaya istiqomah. Ngono kamu digan ngono tok terus ya apa rasane? Kan, ternyata Yai diam-diam merhatikan saya. Saya putri yang ngono. Kudungnya diberi Bu Nyai. Nduk sini nduk, Masya Allah, anaknya sapa kok cek ayune. Padahal dia kudungnya murad marid. Itu nggak akan terlupakan sampai kamu nanti punya anak punya putu. Mau ben tahu diraren Bu Nyai gara-gara mbok. Di seneni ya eling, dipuji ya eling. Wasani asawab almadi, nah kemang. Kal jawais penghargaan. Wal ausimati medali pemberian kumang apa namanya tuh? Itu loh kaas apa kaas itu? Kaksun. Itu loh kaksun itu. Apa itu? Saya tahu bahasa Arab baru bahasa Indonesia ya. Ya pokoknya itu kaksun. Piala. Ya. Anggelnya enggak tahu bahasa Indonesia yang ini angel. Walis sawabi fawaidu kasirotun wahiyah. Apa faedahnya sawab itu? Apa mang sawab? Apresiasi utawa hadiah boleh. Tasji'u man yuhsinu amalahu. Tasji'u man yuhsinu amalahu. Jam berapa ini? 8:30. Ini kita harus selesai sampai rihlah madrasah ini. Tasji'u man yuhsinu amalahu. Tasji' itu mendorong orang yang baik amalnya. Maksudnya supaya lebih giat lagi. Yang kedua, haddusa iritalamid ala muhakatil majid fi ada'il amal alal wajhil mardo liyana lamana lahu min sawabin maknabiyin au jazain madiyin. Nah, ini mendorong para santri, para murid atau apa ya bahasanya? Gambarnya gini, ala muhakatil majid untuk meneladani yang baik, nah gitu loh. Apa bahasanya? Memberi contoh ya. Untuk meneladani yang baik fi adail amal alal wajhil mardo. Liyana lamana lahu min sawabin maknawin au jazain madiyin. Intinya podo. Ono kancamu apik terus diapresiasi di depan banyak orang supaya yang lain ini juga bisa seperti dia. Daf'ut talamidi ilal musabaqati fi talabir rif'ati wa idrakil ma'ali. Mendorong para santri untuk mengikuti kompetisi, untuk berkompetisi fi talabir rif'ah, di dalam mencari keunggulan. Rif'ah, mencari keunggulan. Wa idrakil ma'ali, dan mewujudkan ya ma'ali padha wae, keunggulan. Maksudnya apa ya? Prestasi ya gitulah bahasanya. Gorsu adati takdiri amalil amilin wal i'tirafi bi fadlil majidin. Menanamkan kebiasaan takdir, menghargai. Amalil amilin, kebiasaan menghargai pekerjaannya orang. Wal-i'tiraf bi fadlil majidin, dan mengakui, al-i'tiraf, mengakui bi fadlil majidin,
dengan keutamaannya orang-orang yang bersungguh-sungguh atau yang berbuat kebaikan. Al-iqab, hukuman. Al-iqab huwa iqa'u alamin min nau'in ma bi khati'atin kharaqat siyaja qawanina al-madrasati awil mujtama'i al-insani au nahwihima. Untung gak kena pipine iku, Mang. Iqab adalah iqa'u alamin. Pemberian alam itu kesakitan. Novel alam. Jenengmu iku nggawe hamzah apa nggawe ain? Hah? Hamzah. Oh pakai ain. Pakai ain ini. Ain. Kalau pakai hamzah itu artinya kesakitan. Pemberian rasa sakit min nau'in ma bi khati'atin terhadap sesuatu yang buruk. Kharaqat yang melanggar atau melanggar, khati'ah yang melanggar. Jadi melanggar apa? Siaja qawanin al madrasah. Siajun itu pagar atau batas. Awil mujtama al insani atau kumpulan masyarakat, aturan masyarakat lah bahasanya. Jadi hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar batas peraturan yang dibuat oleh sekolah ataupun masyarakat atau selain keduanya. Contoh ono arek bobol, kira-kira dihukum apa ora? Ya kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Nggak ketahuan nggak apa-apa. Kalau saya kan begini, kalau nyidang anak itu nanya begitu. Kamu jujur, saya nggak tahu. Kamu nggak jujur, saya nggak tahu. Cuma saya punya Tuhan yang maha tahu segalanya. Kamu bohong balik nang awakmu, kamu jujur balik nang awakmu. Urusanmu bukan sama saya, tapi sama Tuhan saya. Nah, ini sekolah ngono kate bojo. Wani bojo ya siap-siap sumpah pocong ae mari kali. Nah, gitu. Anwaul iqab at-taubih. Nah, iki rentetannya ya. Nanti kalau kamu menghukum, iki mestinya kamu belajar ini ketika kemarin mau jadi dantri. Jadi tahu tahapan-tahapan menghukum itu bagaimana. At-taubih. Taubih itu teguran. Katakbihi murtakibin idhamil fasal. Koyok dene menegur wong sing nglanggar aturan kelas. Contoh apa? Gak piket. Nah, ini kan sering. Ngepel. Super pel tok gak banyu. Akhirnya kelasnya kayak kamar jenazah. Apa mana ya? Selain itu apa? Pelanggaran kelas lah. Alpa. Enggak, alpa itu bukan peraturan kelas. Peraturan sekolah. Apa mana? Ya wis itulah. Menegur. Kon gak piket lapo? Iya lali. Wis meneh piket terus minggu. Nah, siap. Siap kabur. Al-khirmanu minat tamattu bisai'in marhubin fihi. Kal khirman minal la'bi fi waqtir rohati. Al-khirman minat tamattu, perampasan. Maksudnya gini. Ini kalau diartikan secara tekstual ya. Al-khirman itu perampasan, minat tamattu dari kenikmatan bisai'in marhubin fi. Ono marhubin fi, ono marhubin an. Nah, kalau marhubin fi kan sesuatu yang disukai. Jadi perampasan kenikmatan terhadap sesuatu yang disukai. Contoh. Kal khirman minal fi waqti rohat. Ketika waktu istirahat, itu kan waktunya arek kan istirahat dulinan ya, mbok bal-balan. Nek di SD dulu ya, mbok dulinan ya apa gitu ya. Nah, ketika itu ada anak melanggar, maka tahapan kedua apa? Wingi wis ngelanggar, cuma ditegur. Ngelanggar mana pelanggaran yang sama? Akhirnya apa? Kamu nggak boleh istirahat. Dirampas kan hak istirahatnya itu. Hak menikmati jam istirahat itu kan dirampas. Nggak boleh jatuh lapo, dikasih konsekuensi yang lain. Buat dikon nulis
Apa disuruh lapo begitu, apa dipares ngarepe kantor TU misalkan. Ini kalau di SD dulu. Taklifu talamid amalan katandi fil fasl limurtaqibi nizamihi. Taklifu tilmid amalan, membebankan kepada murid suatu pekerjaan. Katandi fil fasl, seperti membersihkan kelas. Limurtaqibi nizamihi, kepada orang yang melanggar peraturan kelas. Misalkan yang terlambat disuruh nyaponi jalan ini sepanjang Gedung Putih. Kan seperti itu ya biasanya ya. Atau disuruh ngepel misalkan, nguras kamar mandi. Enggak tahu sekarang itu di pondok ada enggak hukuman nguras kamar mandi? Enggak zaman ya? Enggak zaman. Iya, apa kan? Pakai bak. Berarti ditumblek meneh mari. Kalau zaman saya dulu mondok itu masih sering anak dihukum apa nguras kamar mandi selama 1 bulan. Lah kalau saya dulu seneng apa? Tambah tane mati. Begini, semakin banyak sampah yang saya bersihkan, semakin banyak berkah yang akan saya ambil dari pondok. Nah, akhirnya ngeresiku temenan. Dikon ngaji nang kelas karo resik-resik. Semangat resik-resik. Nek ngaji kan ono ngantuke, ono ngelune dan sebagainya. Resik-resik semangat. Kemarin resik santai-santai. Itu dulu. Jadi santri ketika dihukum itu bukan malah tambah ngersulo, tambah seneng. Aku mami pelajarannya anyar. Tak resik-resik ae. Itu dulu di pondok begitu. Jadi memanfaatkan kesempitan di dalam memanfaatkan kesempitan untuk suatu kesempatan. Kan sempit kan hukuman itu. Kesempatannya apa? Iku mang diniati ngono mang. Al-ihana wa tahkir. Karena kelijulusi tilmid min majlisihi al-mu'tad. Al-mu'tad itu biasanya. Al-ihana wa tahkir itu menghinakan. Dielokno. Al-ihana wa tahkir dielokno. Kamu sudah dibangunkan berkali-kali masih ngantuk. Kemarin nggak masuk Alpa, sekarang izin, besok nggak masuk lagi. Mahir. Tapi mau goblok kan. Ini contoh ilhana wa tahkir. Lah iya ngasih contoh kan biar jelas. Saya dulu pernah ya. Bukan pelatihan dari ente yang sebelumnya itu. Saya mahkamai semua. Tegang itu anak berapa ratus. Tegang. Campur-campur bahasa saya itu. Dari depan sampai belakang, biasanya yang depan rapi, yang belakang saduk-sadukan ya. Atau sing belakangku nyentil-nyentil apa koncone kan rame. Itu enggak ada. Karena ada satu yang keliling enggak ono, diem semuanya. Diem. Baru setelah itu saya bilang, nah ini contoh mahkamah yang bener. Wah tepuk tangan semuanya. Lah ya pencari nyontono ya kudu temenan sih. Nyontono gak temenan. Andai kan harus ditapuk, enggak bisa andal ya tak tapuk temen. Saking enggak ono sing nyeletuk gitu aja. Ono sing nyeletuk krungu aku opo begitu tak panggil. Tak cepetno lawang ndak sih. Nah, ini al-ihana wa tahkir, menghinakan. Anak enggak tahu diri. Marin kamu wes mari. Itu, tapi yo dilihat, nek arek SD enggak usah digitukan. Ono wong iku modelnya begini. Dengan didiamkan itu karena dia tuh punya hati yang peka, ngerti, berubah. Ono sing didiamkan iku berarti gak apa-apa. Kan aku wingi gak ditegur ya mbek gurune, berarti gak apa-apa. Ono sing kurang ajar kowe ngono ya ono. Ono sing perlu ditegur, diomongi kalem-kalem. Ono sing perlu disadarno dengan ngono mang, dengan suara yang keras. Ono. Karena hidayah pangeran itu kan bisa karepe pangeran kapan turune hidayah. Cuma kan kita butuh proses itu tadi. Gak kena dihalusi ya. Ya enggak, tetap dihalusi dengan cara yang berbeda, ngono Mas. Terus tahapan berikutnya apa? Al-iqab al-badani, hukuman badan. Nah, iki tahapannya.
Enggak langsung arek ku dihukum iqab badani. Kador bil badan, seperti halnya memukul badan, illa annahu mutor, kecuali itu yang sangat terpaksa. Nah, mukul itu ya ono ukurane, gak apa-apa sebate mukul ya iya ono ukurane goblok. Mukul itu kan pukulan kasih sayang, bukan enggak. Kapan kamu melakukan pemukulan karena nafsu, maka yang muncul pun juga kedengkian, amarah. Sehingga efeknya juga gak terima, mangkel dendam. Lo bener, Anda kan pukulanmu karena pukulan kasih sayang, dan saya mukul gak karena apa, bismillah. Dinetralno iki. Plak. Mek plak ngene to lho areku. Iso koyo logrok iki batine. Sampai aku digepok ambek yai. Padha jewer yai. Siji. Lah sing ngaplok dendri. Atik ngaplok ki sak gurunge meso-meso. Ngejak gelut. Lu ayo, ngono akhirnya. Iqab badani. Terus tahapan berikutnya apa? Ini yang terakhir, atordu, pengusiran. Wis tahapan dari awal, kedua, ketiga sampai kelima gak kena atordu. Toro daya terudu, diusir. Kator di sanatan dirosiatan au irjaihi ilal waliden. Seperti anak itu diskors selama 1 tahun. Atau dikembalikan ke orang tuanya, berarti ya wis di apa namanya? Apa? DO ya. DO. Contoh misalkan ada anak itu ngelanggar minuman keras. Ngelanggar ketahuan. Terus jawabannya, "Bu, saya nggak tahu kalau minuman keras nggak boleh." Iya Mas, yo gak boleh nang pondok nang agama kan ya wis gak oleh. Cara nang kene ya. Itu kalau poin pelanggaran tuh langsung kabair, langsung apa jenenge? Akeh. Termasuk dosa besar. Kamu gak usah ngelanggar yang lain, ngelanggar satu aja itu langsung dikeluarkan. Paham gak maksud saya? Kalau itu tanpa tahapan, karena memang menyangkut pelanggaran yang berat. Fawaidul iqab lil iqab fawaid minha islahul mudnib, memperbaiki orang yang berbuat dosa supaya tidak berbuat dosa lagi, berbuat melanggar. Al intisar lil qanun awin nidom, menolong aturan dan kedisiplinan karena adanya iqab, sehingga aturan itu nggak rusak. Kenapa? Setiap orang melanggar ada konsekuensinya. Paham dum? Iktibarul ghair. Padha ae. Ar-rihlah al-madrasiyah. Ar-rihlah al-madrasiyah itu eltur. Rihlah, rekreasi al-madrasiyah. Eltur itu kan ada 2. Ada apa sih? Satu itu rekreasi secara ya rekreasi lah ke tempat tourism place. Nah yang kedua itu ada edukasinya. Makanya eltur itu education and language tour. Kan begitu kan? Erot agak? Nah, jadi ada edukasi, ada ono rekreasi nih karena seneng. Ojo tutup Bali ya kamu. Keluar Jenwangi wis hatimu iku berbunga-bunga. Ojo keluar Jenwangi, metu teko gerbang. Makane ngajimu Senin Selasa senang PW iku rekreasi. Padahal cuma beberapa menit balik maneh. Gerbang pondok. Tutup Bali. Ono rekreasi nih, ada lagi edukasinya apa? Praktek bahasa Inggris. Dan lain sebagainya. Ini rela madrasah intinya begitu. Menurut dasar iya wong sak menake memang ngono tok. Minggu depan kita masuk bab 2. Enggak ada salahnya kamu baca dulu enggak apa-apa. Diwaca paham enggak apa-apa maca dhisik mabadiul qiraati. La syakka fi anna ta'lima mabada il qiraati sampai akhir. Diwaca ngawur, enggak apa-apa. Minggu depan kita pelajari. Enggak semua bab kita pelajari langsung kita masuk ke tarbiyah amaliyah. Setelah itu langsung kita belajar tata cara membuat modul ajar, pembagian jadwal, langsung praktek,
Ngajat. Maba diul qiraah wallahu alam. Nah tadi bilang dalah. Assalamualaikum.